Prabowo Subianto mulai bersih-bersih mafia demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sang presiden berhasil menguak beberapa kejahatan besar yang sebelumnya sulit terungkap. Bahkan nama-nama besar seperti Pak Ahok mulai berbicara di kepemimpinan Prabowo. Hal ini langsung membuat berbagai media luar negeri kagum dengan tindakan tegas sang presiden. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Para mafia yang merugikan negara. Indonesia perlahan mulai berbenah untuk menyongsong era yang baru. Buktinya pemerintah sudah berani membongkar kasus para koruptor yang merugikan tanah air. Sebut saja sengketa Pertamina yang ramai diperbincangkan baru-baru ini. Kabarnya nilai kerugian Indonesia mencapai 1 kuadriliun rupiah akibat ulah busuk para koruptor. Menariknya, kasus tersebut turut menyeret beberapa orang pemerintah yang masuk jaringan mafia. Salah satu dugaan paling mengejutkan adalah kakak Erick Thohir, yakni Boy Thohir. Bahkan, salah satu orang dalam menyebut masih ada pejabat lain yang terlibat kasus Pertamina. Saya punya diagram alur siapa-siapa pejabat di internal Pertamina yang diduga jaringan mafia migas di Pertamina. Intinya, ini perang geng mafia yang akan dibasmi demi masuknya geng baru dari lingkar penguasa. Ungkap Empu Ferdinand Hutahean selaku politikus PDI Perjuangan. Kelakuan para mafia ini semakin terbongkar dengan pernyataan Pak Ahok. Pria kelahiran Manggar ini mengungkap semua kebusukan Pertamina saat masih menjabat komisaris utama. Bahkan Pak Ahok mengaku punya segudang barang bukti yang mampu membongkar sindikat mafia. Semua rapat itu hybrid. Kadang-kadang kita Zoom meeting, semua punya rekaman dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulennya. Ini semua lengkap, rekaman atau pencatatan. Selain itu, Pak Ahok juga bersikeras untuk memberantas kasus tersebut. Buktinya, politikus 58 tahun itu siap memenuhi panggilan Kejagung untuk mengungkap fakta sebenarnya. Saya siap, saya senang membantu. Saya harap kalau naik sidang nanti, semua rapat saya itu suara diperdengarkan. Keberanian Prabowo turun tangan. Ketegasan pemerintah kembali terbukti dengan terungkapnya sejumlah kasus korupsi di era Prabowo Subianto. Sang presiden bahkan tak segan turun tangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Nggak heran jika Direktur NCID, Jajat Nurjaman menilai langkah pemerintah mencerminkan komitmen nyata terhadap supremasi hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam memberantas korupsi. Publik kini bisa lebih optimis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Tegas Jajat dengan optimis. Padahal Prabowo sempat diragukan mampu membasmi korupsi. Buktinya pemilik firma hukum LQ Indonesia, Alvin Lim, menuding kebijakan RI1 menyuburkan oknum nakal di pemerintah. Saya memilih Prabowo waktu Pilpres 2024 karena saya berharap ada perubahan. Tapi bukan perubahan yang dia bikin, malah memperburuk keadaan dengan memperbanyak oknum. Kita lihat saja dari menteri-menteri yang dipilih sekarang, ujar Lim dengan pesimis. Sementara itu, sang presiden juga diminta terus aktif dalam memberantas kasus korupsi. Pasalnya dengan karisma yang dimilikinya, Prabowo diyakini mampu menindak tegas pelaku rasuah. Buktinya, pengamat ekonomi UGM Fahmi Radi menilai kehadiran Prabowo sebagai harapan besar dalam pemberantasan mafia migas. Tanpa intervensi langsung dari presiden, mustahil mafia migas yang memiliki jaringan kuat bisa diberantas. Perampokan uang negara hanya akan terus berulang, tegas Fahmi. Di lain sisi, dugaan penyalahgunaan izin impor bawang putih juga sempat mencuat. Alhasil, Direktur Center for Budget Analysis, Ucok Sky Kadafi, mendesak sang presiden untuk segera turun tangan. Iya, harus turun tangan. Kalau enggak, kerugian negara semakin meningkat akibat impor bawang putih ini. Itu sudah dari dulu, dan yang namanya izin impor itu harus dibasmi, tegas Ucok. Dapatkan penggiling kopi praktis, bisa kamu dapetin mulai dari 80 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Keuntungan besar untuk Indonesia. Upaya Prabowo Subianto mengentaskan korupsi secara masif sangat menguntungkan perekonomian negara. Bagaimana tidak, Prabowo menyelamatkan negara dari kerugian yang amat besar. Padahal pemerintah sebelumnya dianggap abai dalam menangani kasus korupsi.
Pasalnya, publik tanah air menilai pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Joko Widodo sangatlah buruk. Survei mencatat ada 30% masyarakat yang menganggap Jokowi buruk dalam memberantas korupsi. Belum lagi Transparency International memberi nilai 34 untuk persepsi korupsi di tanah air. Namun semua persepsi negatif itu berubah di era Prabowo Subianto. Buktinya RI1 berhasil menindaklanjuti berbagai korupsi yang membuat negara rugi banyak. Belum lagi RI1 perlahan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Salah satu cara yang dilakukan Prabowo adalah menambah anggaran untuk KPK menjadi 20% di APBN 2025. Gebrakan lain yang dilakukan Ketum Gerindra ini adalah menguatkan hubungan antar lembaga penegak hukum. Terbukti operasi tangkap tangan KPK meningkat hingga 40%. Gak heran masyarakat merasa puas karena Prabowo sudah memberantas korupsi. LSI menyebut 68% masyarakat Indonesia percaya sang presiden serius membersihkan negara dari korupsi. Ditambah lagi, pemberantasan korupsi ini akan mempercepat terwujudnya Indonesia Emas. Terlebih Prabowo sudah berkomitmen untuk memberantas korupsi sejak dirinya dilantik. Pria 73 tahun ini menyebut akan terus berjuang dan gak akan pernah berhenti memberantas korupsi. Pemerintahan saya tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apapun, tegas Prabowo. Tanggapan media asing. Pemberantasan korupsi di era Prabowo Subianto langsung dibanjiri pujian publik luar negeri. Mereka menyambut hangat tekad RI1 mengentaskan rasuah di tanah air. Salah satunya datang dari media Yuris yang melaporkan kejadian hukum di seluruh dunia. Kanal berita asal Amerika ini takjub dengan Prabowo yang membuat pemerintah makin transparan. Perusahaan gas milik Indonesia, PT Pertamina, berjanji untuk meningkatkan transparansi, menyusul penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Indonesia terhadap perusahaan tersebut atas tuduhan penggelapan dana. Lapor kanal berita ini. Yoris juga memuji aksi pemerintahan Prabowo yang bergerak cepat mengusut tuntas kasus ini. 7 karyawan PT Pertamina telah ditahan selama sedikitnya 20 hari untuk proses penyidikan. Jaksa Agung saat ini masih terus melakukan penyidikan terhadap PT Pertamina dan anak perusahaannya. Kehebatan Prabowo ini juga mendapat sorotan dari media Italia yakni PIMI. Media yang bermarkas di Roma ini takjub dengan gesitnya RI1 dalam memberantas korupsi di tubuh Pertamina. Kejaksaan Agung baru-baru ini mengungkap kerugian keuangan besar-besaran terkait dengan sistem pencampuran bahan bakar kendaraan bermotor secara ilegal. Praktik curang yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina ini mengakibatkan kerugian sebesar 1.000 triliun. Lapor PIMI. Bahkan media raksasa seperti Reuters juga memuji ketegasan Prabowo menindak kasus korupsi. Pasalnya, kanal berita ini salut dengan langkah politisi 73 tahun tersebut. Reuters menyebut Prabowo berhasil mengubah Pertamina menjadi jauh lebih transparan. Kejaksaan Agung minggu lalu menangkap 5 petinggi 3 unit PT Pertamina atas tuduhan dugaan korupsi terkait impor minyak tahun 2018 sampai 2023 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 12 miliar dolar. Alhasil perusahaan akan bekerja sama dengan Kementerian Energi untuk meningkatkan transparansi. Dapatkan paket murah meriah celana pendek yang bisa kamu pakai buat olahraga maupun saat bepergian. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita Prabowo yang dipuji asing karena memberantas korupsi masif di tubuh Pertamina. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi?